Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdat Rosadi dan teman saya Indah Rahayu. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Latar belakang aspek perilaku yang terkait dengan anggaran mengakibatkan manusia membatasi tindakannya. Anggaran pula yang menyebabkan kinerja manajer selalu dan secara kontinu dipantau serta dibandingkan. Hal ini pula yang mengakibatkan timbulnya tekanan. Manajer seringkali menghadapi permasalahan akibat adanya anggaran, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghambat atau mengancam karir. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Anggaran adalah merupakan rencana yang dicurahkan ke dalam keuangan dan istilah kuantitatif lain. Beberapa fungsi anggaran yaitu antara lain: anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain. Dengan manajemen puncak, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahap utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu 1. Penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Implementasi. 2. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, antara lain: manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Indah Rahayu. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Aan. Saya lanjut ya untuk relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur proses pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadang kala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Hal ini meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan manajemen terhadap ide-ide baru,
prosedur, dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan, persamaan identifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dari tenaga kerja, dan seterusnya. Yang kedua, ukuran struktur organisasi. Ukuran dan struktur pada organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari MC Gregor menjelaskan, gaya kepemimpinan di mana kebutuhan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Selanjutnya, konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, ada tahap penetapan tujuan. Tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta setiap submit utama atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, kelarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subit-subitnya atau divisi atau departemen, dan anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Keselarasan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Selanjutnya ada manfaat prestasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang besar pada suatu tingkatan manajemen. Selanjutnya ada batasan dan permasalahan partisipasi. Bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasannya sendiri. Sebagai contoh, para manajer bisa memalsukan slide organisasional ke dalam anggaran mereka. Slack adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar dan diperuntungkan bagi tugas tersebut. Dengan kata lain, Slack adalah penggelembungan anggaran dan manajer menciptakan Slack dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah, mengestimasikan biaya lebih tinggi, atau menyatakan lebih tinggi jumlah input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output. Mereka melakukan hal ini untuk menyediakan suatu margin keselamatan atau margin of safety untuk memenuhi tujuan yang dianggarkan. Baik, untuk kesimpulannya, penyusunan anggaran merupakan suatu tugas yang bersifat teknis. Aspek keperilakuan dan penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran seringkali dipandang sebagai penghalang atau ancaman berikratis terhadap kemajuan karir, struktur organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, tingkat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, jumlah selek yang diperbolehkan, dan tingkat tekanan yang akan didorong oleh anggaran tersebut adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi jawabannya. Meskipun tidak ada jawaban definitif yang dapat diterapkan di semua organisasi, terdapat beberapa aturan umum yang berlaku. Partisipasi angkatan kerja dalam pengambilan keputusan telah ditunjukkan memiliki dampak psikologis positif terhadap angkatan kerja dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas dari output pekerja. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.